Sejarah Coil Band. Coil didirikan di Bandung dan mulai aktif bermusik pada tahun 1993. Sejak awal berdiri, Coil memiliki citra sebagai sebuah band profesional meskipun masih seumur jagung. Profesionalitas tersebut terlihat dari sikap para anggota Coil yang memilih untuk memainkan lagu ciptaan sendiri saat mereka tampil di atas panggung. Memiliki amunisi berupa lagu orisinil yang cukup. Band yang didirikan oleh Otong pada vokal dan gitar, Doni Jantoro pada gitar, Ibrahim Nasution pada bass, dan Leon Railegoh pada drum, memutuskan untuk merilis album demo berjudul From Nowhere di tahun 1996. Album demo yang dirilis Coil secara mandiri tersebut terdengar sampai ke telinga seorang Budi Santoso. Budi merupakan seorang produser dari perusahaan rekaman Project Key. Label rekaman tersebut merupakan label yang sempat menaungi album pertama hingga ketiga untuk Slank. Budi yang tertarik dengan materi yang ditawarkan oleh Coil akhirnya memutuskan untuk mengontrak band tersebut dengan jumlah kontrak 2 buah album. Masih di tahun yang sama, berbekal materi-materi pilihan dari album demo tersebut, Coil pun merilis album penuh perdananya dengan tambahan beberapa lagu baru. Album perdananya tersebut berhasil mendapatkan respon positif bagi penikmat musik rock tanah air. Respon tersebut lahir karena Coil menawarkan hembusan nafas baru bagi skena tersebut dengan aransemen musik dan lirik-liriknya. Alhasil, nama Coil mulai terdengar tidak hanya seantero Bandung, namun juga mulai merambah skena rock nasional yang terwakili di Jakarta kala itu. Kepopuleran nama Coil membuat band ini sering tampil dari panggung ke panggung. Bersamaan dengan hal tersebut, Coil juga merombak konsep visual dari tata panggung mereka. Coil mencoba tampil dengan kostum ala goth berwarna hitam yang terbuat dari kulit dan juga sepatu boot tinggi. Selain itu, tidak jarang juga Coil menghadirkan penari latar sebagai salah satu elemen aksi panggungnya. Tata visual dan aksi panggung yang unik ini semakin menancapkan nama Coil di industri musik Indonesia yang ditandai juga dengan pertambahan penggemarnya. Sedangkan untuk karya terbarunya, Coil masih belum merilis album keduanya, tapi mereka memilih untuk merilis lagu dalam bentuk single. Kerjasama Project Key dan Coil sebenarnya masih menyisakan 1 buah album lagi, tapi karena dihadang krisis moneter menyebabkan Project Key tidak dapat memproduksi album kedua Coil. Akhirnya pada tahun 1998, Coil memutuskan untuk keluar dari Project Key. Setelah keluar dari Project Key, Coil merilis single kesepian ini abadi di bawah label Apocalypse Record, sebuah label yang dibuat oleh Otong Coil dan Adam Kubik. Kaset single ini pun diedarkan secara indie melalui jaringan distro-distro underground yang saat itu sudah mulai banyak bermunculan di kota-kota besar. Pada bulan Februari 2001, setelah melewati perjuangan keras yang penuh tantangan seperti kesulitan dana rekaman, minimnya peralatan musik, teknologi rekaman yang baru, dalam pembuatan album akhirnya Coil merilis full albumnya yang kedua yang berjudul Megaloblast di bawah label Apocalypse Record. Album ini berisikan 10 buah lagu dan berbungkus artwork cover yang sangat apik, berwarna dominan putih bergambar muka seorang wanita. Pada saat pertama dirilis, pendistribusian kaset ini dilakukan hanya lewat jaringan distro-distro underground di Jakarta dan Bandung, pemesanan melalui pos dan beberapa toko kaset. Cara ini terpaksa ditempuh oleh Coil, yaitu untuk menekan biaya pendistribusian. Tapi walaupun dengan cara seperti ini, album Megaloblast dapat terjual sekitar 15.000 kopi. Sebuah angka yang cukup besar untuk ukuran indie label dan cara pendistribusian seperti ini. Pada bulan Oktober 2003, sebuah label yaitu Alpha Record menawarkan kerjasama untuk merilis kembali album Megaloblast dengan pendistribusian yang lebih luas, yaitu seluruh Indonesia. Akhirnya, pada bulan Desember 2003, album Megaloblast dirilis kembali dengan penambahan 2 buah lagu remix dan perubahan artwork cover album menjadi berwarna hitam. Oleh karena itu, album ini sering disebut Megaloblack. Dan pada tahun 2007, Coil merilis album mereka Black Like Shine On.